Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita ikhlaskan niat melakukan amal soleh, amal ibadah. Kita ikhlaskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang haji, zakat, ya, puasa, dan sebelumnya tentang sholat, ini sudah kita selesaikan semuanya. Masuk sekarang ke pembahasan muamalat. Namun dalam kitab yang kita baca ini, dalam kitab yang menjadi pedoman kajian kita, yaitu kitab Mukhtasar Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Di sini tidak disebutkan secara panjang lebar. Namun ada sedikit yang disebutkan tentang muamalat ini. Nah, kita mengikuti apa yang ada dalam kitab tersebut dan kita akan jelaskan hal-hal yang penting untuk kita ketahui tentang muamalat ini. Muamalat, apa itu muamalat? Apa muamalat, Pak? Muamalat, orang sekarang taunya muamalat itu nama bank. Bank muamalah. Iya, bank muamalat. Nah, muamalat ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi nama bank muamalat itu diambil dari bahasa Arab ya. Nah, muamalat itu sendiri apa? Muamalat itu dari asal katanya amala dalam bahasa Arab ya. Amala yu'amilu muamalatan. Kalau bahasa Arab itu ada dasar-dasar katanya ini. Dari dasar itu berubah kata tersebut dari satu kata ke kata berikutnya ya. Namun dia dari asal yang satu. Jadi muamalah ini madhinya dari kata amalah. Yu'amilu muamalatan. Amalah artinya saling berbuat, saling bertindak, ada interaksi satu sama lain, saling berbuat, saling melakukan tindakan. Nah, ini jika si A dan si B mereka ada tindakan-tindakan yang mereka lakukan, ada interaksi, komunikasi perbuatan, ya, saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, ini namanya muamalah. Namanya muamalah. Jadi di fikih itu ada bab namanya bab muamalat. Ada satu bab sama seperti bab toharoh ya. Ada nama bab namanya bab toharoh ya. Salat, zakat, puasa, haji, ada namanya bab muamalat. Nah, jadi secara bahasa muamalah ini artinya saling melakukan perbuatan, saling melakukan tindakan. Namun secara istilah ketika disebut muamalat dalam fikih, apa maksud muamalat? Ketika dikatakan muamalat dalam fikih itu maksudnya adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia. Iya, antar manusia. Hubungan kita dengan manusia ini perbuatan, kita akan melakukan perbuatan.
kepada manusia lainnya. Nah, hubungan kita, perbuatan kita kepada manusia lainnya seperti contohnya jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Si penjual melakukan tindakan, si pembeli juga melakukan tindakan, saling melakukan tindakan. Si penjual apa tindakannya? Menjual barangnya, memberikan barangnya. Si pembeli menerima barang tersebut dan memberikan uang gantinya. Nah, ini ada masing-masing perbuatan di antara mereka. Ini disebut muamalat. Jadi ketika disebut muamalah dalam fikih, itu artinya adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum interaksi, hukum-hukum perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti jual beli. Bukan hanya jual beli saja, sewa menyewa. Bukan hanya sewa menyewa saja, hutang piutang dan lain-lainnya. Ya, banyak saham, ya. Ini tanam saham dan seterusnya. Banyak yang dibahas nanti dalam bab muamalat. Nanti akan kita sebutkan apa-apa saja interaksi tersebut. Ya, hubungan perbuatan itu apa-apa saja. Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari dalam kitabnya yang kita baca ini, beliau menjelaskan bahwa wajib bagi setiap muslim, setiap orang Islam, mukallaf artinya sudah baligh dan berakal, tidak dalam keadaan gila. Ya, ini bukan muallaf. Kalau muallaf beda. Apa muallaf, Pak? Muallaf baru masuk Islam. Kalau mukallaf, muslim yang baligh berakal, tidak gila. Ini namanya mukallaf. Nah, jadi muslim yang mukallaf ini sudah dibebani hukum-hukum. Wajib sholat, kalau nggak sholat berdosa. Wajib puasa, kalau nggak puasa berdosa. Nah, ini muslim yang sudah mukallaf namanya, sudah dibebani hukum-hukum. Kalau melakukan perintah dia berpahala, kalau meninggalkan perintah dia berdosa, melakukan larangan dia berdosa, namanya mukallaf. Siapa itu? Muslim yang sudah baligh, bukan lagi anak-anak, yang sudah baligh dan dia berakal. Kapan muslim itu dikatakan baligh? Kapan, Pak? Ini sudah pernah ini di bab Toharo kita sebutkan ini. Kita sudah pernah menjelaskan, kalau masih ingat, ada tanda-tanda bagi laki-laki dan ada tanda-tanda bagi perempuan. Laki-laki ada berapa tandanya? Seorang laki-laki dia dikatakan baligh jika ada atau terjadi padanya salah satu dari dua tanda. Apa itu? Tanda yang pertama, sudah pernah keluar maninya. Sudah pernah mimpi. Misalnya mimpi basah, ya, kita istilahkan mimpi basah itu kan. Nah, nggak perlu dijelaskan lagi tuh, Pak, mimpi basah bagaimana. Iya. Iya, tapi anak-anak sering mimpi basah, tapi bukan itu. Anak-anak kan ngompol ya. Itu kalau masih anak-anak mimpi buang air kecil, itu keluar ya. Itu keluar. Biasanya begitu, Pak. Nah, bukan itu yang dimaksud, bukan mimpi basah itu yang dimaksud. Ya, mimpi basah sudah maklum kita, menjadi istilah kita, ya, mimpi keluar air maninya. Jika anak tersebut tadinya masih anak-anak, kemudian mencapai masa di mana dia mimpi basah, maka ketika itu dia dikatakan baligh. Ya, berapapun umurnya, kalaupun umurnya misalnya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ya tergantung, berbeda-beda ini anak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, ada yang 12 tahun pernah mimpi basah. Ada yang 13 tahun baru. Ada yang 15 tahun baru. Nah, ini tergantung anak tersebut. Kemudian yang kedua tandanya,
umurnya mencapai 15 tahun, sampai umurnya 15 tahun, namun 15 tahun qamariyah, hijriyah, ya, bukan yang biasa disebut Masehi, bukan, ya. Makanya tahun kelahiran hijriyah itu penting itu, ini Pak. Walaupun kita nggak ngapalin, minimal dicatat. Kalau seandainya nanti kita membutuhkannya, kita ada catatannya. Oh, tahun segini. Karena tahun hijriyah ini, hitungan hijriyah ini ada kaitan hukum. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan itu. Jadi hitungan hijriyah. Contohnya, seorang anak wajib diperintah untuk melakukan sholat kalau anak tersebut berapa umurnya, Pak? Sebelum balik. Hah? 7 tahun. Ya. Anak wajib diperintah melakukan sholat jika umurnya genap 7 tahun. Artinya genap 7 masuk 8. Gitu kan? Genap 7 masuk 8. Kalau anak genap 7 tahun, ini orang tua wajib memerintah anaknya sholat 5 waktu, bukan hanya maghrib saja. Kalau anaknya dibiarkan tidak sholat dan tidak diperintah, ini orang tuanya yang berdosa. Nah, mengetahui 7 tahun ini 7 tahun qamariyah, hijriyah, ya, hitungan hijriyah ini lebih cepat daripada hitungan Masehi. Jadi kalau kita menyangka, oh anak ini belum umurnya 7 tahun, maksudnya belum 7 tahun Masehi gitu kan. Tetapi secara hitungan hijri sudah. Nah, orang tuanya nggak memerintah anaknya sholat, berdosa. Jadi ada hukum-hukum yang kaitannya itu dengan hitungan hijriyah. Jadi penting untuk kita ketahui. Kalau kita punya anak, catat, gitu kan. Anak lahir, catat. Nah, sekarang kalau kita dulu orang tua kita nggak nyatet gitu Pak, gimana ini? Nah, mudah sekarang. Ya, ada ilmu untuk menghitung itu. Nah, ilmu falak. Dalam ilmu falak ada di sana diajarkan cara menghitung tahun hijriyah. Misalnya, tahun berapa lahir Pak? 1951 Masehi kan? Itu 1951 Masehi itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 bulan 1 1951, gitu kan? Berapa hijriyahnya? Nah, dalam ilmu falak ada hitungannya itu. Namun sekarang sudah mudah, dipermudah lagi. Kalau dulu kita belajarnya itu Pak ngitung, dihitung, ya, ada rumusnya. Nah, kalau sekarang ada aplikasinya itu, tinggal masukkan saja, ya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, klik, langsung muncul. Di Google ada itu. Sudah mudah sekarang. Nah. Iya, lebih cepat. Iya, seperti itu, lebih cepat. Jadi hitungan hijriyah ini berlaku dalam hukum Islam. Makanya penting kita mengetahui itu. Penting kita mengetahui kapan lahir kita. Kemudian berarti tadi seorang anak laki-laki dikatakan baligh jika terjadi padanya salah satu dari 2 tanda. Yang pertama apa tadi? Mimpi basah. Berapapun umurnya tadi kan? Yang kedua umurnya 15 tahun. Ini artinya jika dia tidak mimpi basah sebelumnya, belum pernah mimpi basah sebelumnya, kemudian umurnya sudah 15 tahun qamariyah, maka dia dikatakan baligh. Dia dikatakan baligh. Anak laki-laki yang sudah baligh, muslim dia, dan dia sudah baligh, dia tidak dalam keadaan gila, ini masuk dalam kewajiban ini. Ya, masuk dalam kewajiban ini. Kalau perempuan dia balighah, kapan ini? Kalau terjadi padanya salah satu dari 3 tanda. Nah, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 3. 2 yang bagi laki-laki tadi,
pernah mimpi basah sampai umurnya 15 tahun, ditambah 1 keluar darah haid. Jadi mana yang salah satu dari yang 3 ini terjadi pada dirinya, maka dia dikatakan balighah. Perempuan ini balighah. Kalau misalnya keluar darah haidnya umurnya 10 tahun, sudah balighah. Kalau enggak keluar darah haidnya, pernah mimpi basah di umur 13 tahun, itu sudah balik umur 13 tahun tersebut. Enggak pernah keluar darah haidnya, tidak pernah mimpi basah, tapi umurnya 15 tahun, maka baliknya di umur 15 tahun tersebut. Jelas Pak ya? Nah, jadi di sini disebutkan wajib bagi setiap muslim mukallaf, balik dan berakal, untuk tidak terjun melakukan sesuatu apapun. Jadi tidak boleh kita melakukan perbuatan apapun hingga ia mengetahui bagian yang Allah halalkan dan bagian yang Allah haramkan dari sesuatu tersebut. Ini orang yang balik dan berakal ini apa tadi? Maaf, sebentar. Ini kelebihan. Ya. Jadi katanya wajib bagi setiap muslim mukallaf untuk tidak terjun melakukan sesuatu apapun hingga ia mengetahui apa yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan dari sesuatu tersebut. Contohnya, mau menjual sesuatu, kan melakukan ini kan, melakukan tindakan, ingin menjadi penjual, kita ingin jual sesuatu itu walaupun itu ya kita memang milik kita gitu kan. Apa contohnya? Kita punya ayam, mau kita jual ayam, walaupun profesi kita bukan penjual. Ya, cuman karena punya ayam itu saja dijual, habis itu ya sudah nggak jadi penjual lagi kan gitu. Penjual dadakan. Hobi ternak ikan, cupang, nah, jual ikannya. Nah ini musiman saja, habis musim ikan udah tutup lagi. Nah, misalnya kan gitu, punya batu jual, ya, habis musim batu udah selesai misalnya. Walaupun demikian, tetap diwajibkan untuk mengetahui apa yang Allah halalkan padanya dan apa yang Allah haramkan. Dari jual beli tersebut apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Jadi orang yang ingin menjual sesuatu harus mengetahui tata cara yang diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana jual beli yang sah dan bagaimana pula jual beli yang tidak sah, yang diharamkan. Kenapa wajib kita mengetahui itu? Supaya kita tidak terjatuh dalam dosa. Orang yang nggak tahu mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan, dia bisa saja tanpa disadari, mau atau tidak mau, dia masuk ke dalam dosa, melakukan perbuatan yang haram. Makanya jual beli pun harus tahu. Bukan hanya penjual, pembeli juga. Nah, kita sering membeli, kita harus tahu mana jual beli yang tidak sah, sehingga kita bisa menghindarinya. Kalau kita tahu bahwa ini jual beli ini haram, kita tinggalkan, jangan kita lakukan. Cari jual beli yang halal. Jadi masing-masing kita memiliki beban. Apa bebannya? Bebannya mengetahui yang halal dan mengetahui yang haram. Karena kita setiap harinya kita melakukan itu. Kita kalau kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, kita bisa menghindar dari yang haram. Kita selalu berusaha untuk melakukan yang halal. Tapi orang yang tidak tahu mana halal mana haram, gimana dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan yang haram? Makanya kewajiban kita semua untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama yang wajib kita pelajari itu dia kadarnya. Mengetahui yang halal, mengetahui yang haram.
sesuatu ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkara muamalat ataupun dalam perkara ibadah, hubungan kita kepada Allah ataupun hubungan kita terhadap manusia. Bukan hanya kita tahu sholat, hubungan kita dengan Allah, bagaimana tata cara sholat, tapi hubungan dengan manusia tidak kita pelajari. Bukan, kita pelajari bagaimana tata cara kita melakukan hak-hak Allah, kewajiban kita terhadap Allah, dan bagaimana pula kita melakukan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Dalam Al-Quran disebutkan ini. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba wa ahallallahu al-bay'ah. Di sini para ulama menjelaskan bahwa dalam ayat disebutkan wa ahallallah, dan Allah menghalalkan al-bay'ah. Al-bai' di situ pakai alif lam. Ya. Dalam bahasa Arab jika kata itu pakai alif lam, al-bai'ah, ya, pakai alif lam, artinya kata tersebut bermakna khusus, tidak bermakna umum. Berarti Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli yang khusus. Tidak semua jual beli, tidak semua jual beli itu dihalalkan. Ya, berarti ada jual beli yang halal dan ada jual beli yang haram, karena tidak semua jual beli itu dihalalkan. Nah, dari sini para ulama berpendapat seperti itu dari kata al-bai'ah itu, karena pakai alif lam. Alif lam ini menunjukkan bahwa kata tersebut tidak dimaknai secara umum. Jadi bukan semua jual beli itu halal. Orang sekarang kan menganggap yang penting kita kan nggak nyuri gitu, Pak. Ini kan jual beli. Dia mau kok, saya jual, dia mau, ya dia beli. Ya. Nah, iya. Yang penting kita nggak nyuri, kita nggak nipu. Ini kan jual beli gitu. Ya sudah. Nah, orang menganggap bahwa semua jual beli itu sah, yang penting tidak menipu katanya. Yang penting sama-sama mau. Nah, di sini bahwa tidak semua jual beli itu dihalalkan. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, namun jual beli yang tertentu. Apa jual beli yang tertentu itu? Jual beli yang telah memenuhi ketentuan dalam syariat. Artinya sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sama seperti sholat. Orang yang melakukan perbuatan sholat, apakah semua orang yang berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya, apakah dikatakan sah sholatnya? Belum tentu. Jadi tidak semua orang yang melakukan gerakan sholat itu kemudian dikatakan sah sholatnya. Dia dikatakan sah sholatnya jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jika dia sudah bersuci, sudah wudu, ya, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, melakukan rukun-rukun sholat. Nah, orang yang seperti ini dikatakan sah sholatnya. Ada orang sholat nggak wudu, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ada orang sholat tidak nutup aurat, sah tidak? Tidak sah. Ada orang sholat tapi tidak menghadap kiblat, tidak sah. Ada orang yang sholat tapi nggak ruku, langsung sujud, sah tidak sholatnya? Tidak. Nah, jadi perbuatan ibadah itu harus sesuai dengan ketentuannya. Jual beli juga demikian. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, dan ada rukun-rukunnya. Dan nanti insya Allah ya akan disebutkan itu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Wa harramar riba, dan Allah juga telah mengharamkan ar-riba. Ya, jadi jual beli Allah Ta'ala halalkan, riba Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Kemudian dalam hadis disebutkan at-tajirus saduqu
yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Rawahu Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. At-tajirus saduq, seorang pedagang namun as-saduq, pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur. Seorang pedagang yang jujur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bagi pedagang yang jujur. Apa itu? Yuhsyaru yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, dan juga bersama mereka orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah yang tinggi derajatnya, wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Artinya apa? Pedagang yang jujur ini dia juga akan diangkat menjadi seorang yang tinggi derajatnya. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia orang yang soleh, menjadi waliullah, yaitu dengan profesinya sebagai pedagang. Jadi menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya menurut Allah, ini tidak mesti harus menjadi seorang kiai. Nggak mesti, Pak. Nggak mesti. Menjadi seorang pedagang pun bisa. Menjadi pedagang bisa. Namun syaratnya apa? Syaratnya adalah as-saduq, jujur. Jadi seorang pedagang yang jujur, dia akan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Kan enak, Pak, kalau dagang banyak uang, udah banyak uang jadi orang yang soleh lagi. Ya, dia orang kalau di dunia ini punya banyak uang, orang-orang mengangkat derajatnya kan gitu, Pak. Ya, orang-orang menghormatinya. Bagaimana jika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat derajatnya? Pedagang yang jujur ini adalah pedagang yang mengindahkan hukum-hukum Allah. Jadi seorang pedagang ini banyak cobaannya, Pak. Janji Rasul yang akan mengangkat derajatnya, akan diangkat oleh Allah derajatnya ini, seorang pedagang ini bukan kemudian bisa dilakukannya begitu seperti kita membolak-balikkan telapak tangan kita. Bukan mudah. Pedagang ini banyak cobaannya. Banyak pedagang di sini, Pak. Ada yang pedagang di sini. Kalau pedagang pasti tahu ini rasanya gimana. Iya. Mudah enggak, Pak? Banyak saja itu, ya. Banyak saja itu cobaan, godaan. Namun ketika godaan itu datang kepadanya, dia tetap mengindahkan hukum Allah. Seorang pedagang misalnya ditawarin keuntungan yang besar, tapi di situ ada keharaman. Ini untungnya kecil, tapi tidak ada yang diharamkan. Ini kebanyakan pedagang milih keuntungan yang besar. Enggak apa-apa, dosa-dosa dikit. Enggak apa-apa, ntar ditobatin. Nah, ini godaan pedagang seperti itu, melihat keuntungan. Kalau pedagang kan yang dicari keuntungan, Pak. Mana yang besar ini? Mana yang besar keuntungan? Nah, itu diambil, biasanya begitu. Namun pedagang yang jujur yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, dia tidak melihat keuntungan terlebih dahulu. Yang dilihat apa? Yang dilihat sesuai enggak ini dengan aturan? Ini sah enggak ini? Halal atau haram ini? Dilihat itu dulu. Ketika dia mengetahui, oh ini halal, ini sesuai dengan hukum Allah, maka kemudian dia ambil itu. Untungnya besar ataupun untungnya kecil. Pedagang yang mengindahkan hukum Allah dalam perdagangannya sehingga ia menjauhi perbuatan khianat, tidak ada khianat di situ. Menipu, dia tidak menipu. Mengelabui, ada barangnya buruk, jelek, dipoles. Ya, ditutup-tutupi. Dipoles artinya menutupi keburukannya.
Nanti kalau hilang polesannya jadi buruk lagi gitu kan, jelek lagi. Ya, untuk mengelabui orang. Padahal barangnya tidak bagus. Nah, ada orang supaya untungnya besar. Nah, ketika ditawar modalnya aja nggak dapat. Padahal modalnya nggak sampai segitu. Kadang orang nawar gitu, Pak, ini barang berapa? 100.000. Saya ambil 80 ya. Ah, modal nggak dapat. Padahal modalnya cuma 50 misalnya. Nah, ini kan sudah menipu namanya. Sudah menipu. Kalau dia nggak mau menjual dengan harga yang ditawar, ya jangan jual. Jangan berbohong. Ya, ini ke sebagian pedagang kan begitu. Namun pedagang yang tetap mengindahkan perintah Allah, Rasulullah menjanjikan surga baginya dan surga yang paling tinggi derajatnya. Bersama para nabi. Para nabi masa surganya paling rendah? Para nabi tentunya berada di surga yang paling tinggi. Artinya jika dia dikumpulkan bersama para nabi di dalam surga, artinya dia akan masuk surga yang paling tinggi derajatnya. Kita semua bisa masuk surga dengan surga yang paling tinggi derajatnya. Jadi pedagang kita, Pak. Jadi pedagang. Namun pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur artinya yang selalu mengindahkan perintah Allah. Nah, nanti di sini makanya kemudian akan dijelaskan bagaimana cara kita mengindahkan perintah Allah. Mengindahkan perintah Allah itu yaitu dengan mengetahui syarat-syarat dan mengetahui rukun-rukunnya dan juga mengetahui hal-hal yang diharamkan padanya untuk tidak kita lakukan. Jadi mempelajari hal-hal yang diharamkan, nanti akan kita sebutkan ini muamalah yang seperti ini atau jual beli yang seperti ini haram. Berarti kita mengetahuinya bukan untuk dilakukan, tetapi untuk kita mengetahui agar tidak jatuh ke dalam keharaman tersebut. Jelas ini, Pak? Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Iya. Tidak ada, Pak? Kita lanjut ya. Di sini ada disebutkan macam-macam muamalah. Jadi kita katakan tadi muamalah itu tidak hanya khusus jual beli. Walaupun ya yang kita temukan setiap harinya adalah transaksi jual beli kan gitu. Tetapi muamalah itu tidak hanya khusus dalam jual beli saja. Muamalah ini ada pembahasan tentang ijarah, sewa menyewa. Ada pembahasan tentang qirab, bagi hasil. Ada pembahasan tentang rohan, gadai, penggadaian. Ada pembahasan wakalah, tentang berwakil. Ada pembahasan tentang wadiah, menitipkan barang. Dan banyak lagi lainnya. Ini semua adalah interaksi kita, hubungan kita dengan sesama manusia, sewa menyewa. Sama siapa kita sewa menyewa, Pak? Sesama manusia, bukan manusia dengan jin, enggak, atau manusia dengan hewan, enggak. Tapi dengan manusia. Begitu juga qirab bagi hasil. Begitu juga dengan rohan, gadai. Nah, ini hubungan kita dengan manusia. Inilah yang disebut dengan muamalah. Ijarah, apa itu ijarah? Sewa menyewa itu apa itu, Pak? Ijarah itu definisinya tamliku manfaatin mubahatin bi'iwadin ma'a baqa'il aini ala wajhin khas. Di situ enggak kebaca, Pak, ya, terlalu kecil ya. Iya. Jadi saya bacakan. Ijarah itu artinya tamliku manfaah, memberi kepemilikan manfaat. Manfaat dari satu benda. Jadi benda itu memiliki manfaat. Ketika kita memberikan kepemilikan manfaat benda kepada orang lain, bi'iwadin, dengan adanya bayaran. Jadi kita berikan manfaat ini kepada orang lain, orang tersebut membayarnya, ada bayaran. Seperti contohnya apa? Rumah.
Apa manfaat rumah? Untuk dijadikan tempat tinggal, kan itu manfaatnya. Manfaatnya bisa ditinggalin, bisa sebagai tempat berteduh dia, tempat istirahat. Manfaat rumah ini diberikan, dihak milikkan. Itu kan manfaatnya, bukan rumahnya. Bukan rumahnya yang diberikan, tetapi manfaat rumah tersebut diberikan kepada orang lain, dan orang tersebut membayar manfaat itu. Ma'abaqa'il ain, benda yang tidak habis. Kayak rumah disewakan, besok rumahnya tinggal separuh enggak, tetap rumahnya enggak habis. Beda dengan makanan. Kalau makanan coba diberikan, habis. Nah, jadi yang bisa disewa itu adalah benda yang memiliki manfaat, dan manfaatnya itu mubaha, bukan haram. Ya, manfaatnya itu bukan haram, dan bendanya tidak habis jika dipakai. Seperti rumah disewakan, rumah tidak habis, maka rumah tersebut bisa diakad sewakan. Kalau makanan habis, maka makanan tidak bisa disewakan. Makanan tidak bisa disewakan, karena manfaat makanan itu untuk dimakan, minuman untuk diminum. Jadi tidak bisa disewakan. Ya. Kemudian karena sewa menyewa ini adalah memberikan manfaat benda, sudah kita berikan manfaat tersebut. Jadi manfaat benda itu milik orang yang menyewa, namun bendanya milik orang yang menyewakan. Paham ini Pak? Misalnya saya punya rumah, saya sewakan kepada si fulan. Rumah itu tetap menjadi milik saya. Rumah itu tetap menjadi milik saya, bendanya. Tapi manfaatnya itu sudah menjadi milik si fulan, orang yang menyewa tadi, dengan waktu yang telah ditetapkan, misalnya 1 tahun. Jadi sebelum waktu itu habis, kalau dia sewa 1 tahun, sebelum waktu itu habis, maka manfaat rumah tersebut tidak boleh saya ambil atau saya berikan kepada orang lain. Ya, kalau saya mau ambil rumah itu, tunggu dulu habis, karena manfaatnya sudah menjadi miliknya. Paham Pak kan? Walaupun rumah itu miliknya. Jadi tidak boleh misalnya mengusir begitu saja orang yang ngontrak. Tidak boleh. Ini kan rumah saya. Kapanpun saya mau usir ya silakan. Enggak boleh seperti itu. Kan dari awal akadnya sudah memberikan hak manfaat kepemilikan manfaat itu sudah diberikan. Sudah dari awal kesepakatannya seperti itu. Nah, jadi tidak boleh kemudian mengusir orang yang ngontrak kalau belum habis masanya. Tapi kalau sudah habis masanya ya silakan. Kalau sudah habis masanya, orang itu masih tetap di situ tanpa seizin dari sepemilik, ini berdosa ini orang. Berdosa Pak. Kalau kita mau di situ dan kita minta izin, saya izin di ini waktunya sudah habis Pak, tapi saya mau perpanjang tanggung 1 minggu lagi, saya baru pulang kampung. Bolehkah saya di sini 1 minggu? Kalau pemiliknya mengatakan boleh, nggak apa-apa, silahkan. Nah, kalau seperti itu sudah izin nggak masalah. Tapi dia sudah habis masanya, sudah disuruh keluar, nggak mau keluar juga. Malah galakan dia, didatangin ke rumahnya, keluar goloknya. Ini dosa dia, haram, zalim namanya, menzalimi. Kemudian yang kedua ada namanya qirat. Qirat ini bagi hasil. Apa itu? Tafwidus syakhsi wa iznuhu li syakhsin ay ya'mala fi malihi. Ada orang menyerahkan uangnya, menyerahkan hartanya kepada orang lain,
kemudian memberi izin kepada orang tersebut untuk mengelola hartanya ini. Dia berikan uang ini, saya berikan uang 10 juta. Silahkan kamu gunakan untuk berdagangan misalnya. Fi naw'in min anwa'in minat tijarah. Digunakan untuk melakukan perdagangan. Ala ayyakuna ribhu mustarakan. Ya. Kemudian keuntungan dari hasilnya itu nanti ada bagiannya. Ya, tergantung kesepakatan berapa banyak. 50% bagiannya, 20%, 30%, 10%. Nah, ini tergantung kesepakatan. Nah, ini namanya qirab. Namanya qirab namanya. Ya, memberikan hartanya untuk dikelola di perdagangan misalnya, jual belinya. Kemudian keuntungan dibagi dua. Namanya qirab. Kemudian ada namanya rohan. Apa itu rohan? Gadai. Gadai ini apa? Ja'lu 'ainin maliyah, ja'lu 'ainin maliyatin wasiqatan bidainin. Menjadikan hartanya menjadi wasiqah, jaminan, bidainin terhadap hutangnya. Jadi dia berhutang. Jadi ada si A berhutang kepada si B. Si B tidak mau memberikan hutang begitu saja kalau nggak ada jaminan gini, Pak. Takut nanti nggak dikembaliin. Ya, kalau saya datang kepada si fulan, saya mau berhutang. Berapa hutangnya? 50 juta. 50 juta bukan uang yang sedikit. Dia melihat saya ragu, ini 50 juta bisa nggak dikembaliin nanti gitu kan? Maka di sini dibutuhkan namanya rohan, jaminan. Namanya rohan ini, sesuatu yang digadai sebagai jaminan. Apa fungsi jaminan ini? Yustaufa min haddainu inda ta'azzuril wafa. Jaminan ini fungsinya untuk melunasi atau menutupi hutangnya ketika dia tidak mampu membayar. Jadi tentunya jaminan ini tidak boleh lebih rendah harganya dari hutangnya. Kalau hutangnya 50 juta yang digadai motornya harga 10 juta, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Harus seharga atau lebih tinggi. Namun ini sesuatu yang digadaikan, misalnya dia hutang 50 juta. Apa yang digadaikan? Mobil. Ya. Mobil ini jika diletakkan di rumah orang yang memberikan hutangan, ini mobil tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memberi hutangan tadi, Pak. Saya berhutang 50 juta. Apa jaminannya? Saya berikan mobil. Mobil ini diletakkan di rumahnya. Itu orang nggak boleh memakai mobil saya tanpa seizin, ya. Tidak boleh memanfaatkan. Itu cuman sekedar jaminan saja, simpanan. Sewaktu-waktu saya tidak mampu melunasi dalam waktu yang telah ditentukan, misalnya 1 tahun, udah jatuh tempo belum bisa melunasi, itu mobil sebagai jaminan diapain, Pak? Diambil? Bukan. Mobilnya dijual, dilelang. Berapa lakunya? Misalnya laku 150 juta. Maka yang diambil oleh orang yang memberi hutangan tadi seukuran hutangnya saja. Berapa hutangnya? 50 juta. 100 juta kembalikan kepada saya. Ini hukumnya seperti itu, bukan hukum gadai seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang kan habis itu semua. Mobilnya dipakai, kalau nggak bisa melunasi habis mobilnya, tidak kembali sepeser pun ke kita. Padahal itu mobil harganya bisa berkali-kali lipat dari hutang, kan begitu, Pak? Nah, itu haram namanya. Jadi gadai yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi hutang piutang ini bukan bisnis.
Sekarang orang kan membisniskan itu. Makanya Rasul sudah memberi peringatan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mengambil manfaat darinya, artinya dibisniskan ini hutang. Hutang piutang yang dibisniskan itulah riba. Hutang piutang ini apa di dasar diperbolehkan hutang piutang? Hutang piutang ini diperbolehkan atas dasar tolong menolong. Jika tolong menolong itu tidak ada pada hutang piutang, maka hutang piutang itu tidak dibenarkan. Seperti bisnis, dia sudah berubah dari tolong menolong menjadi bisnis, maka hutang piutang yang tersebut menjadi haram. Ketika hutang piutang ini diperbolehkan, kemudian orang yang memberi hutang kan was-was, Pak. Nah, untuk menghilangkan rasa was-was tadi, disyariatkannya adanya gadai, rohan. Namun rohan ini disyariatkan, diperbolehkan adanya rohan ini untuk menghilangkan was-was saja, takut supaya tidak nggak kebayar gitu kan, bukan untuk dimanfaatkan. Ada orang mengutang 50 juta, apa jaminannya? Kebunnya, kebun kelapa. Namun kebun kelapa itu diambil hasilnya, hutangnya nggak berkurang. Hutangnya tetap 50 juta, hasil kebunnya diambil sama dia. Ini di kampung-kampung seperti itu, Pak. Hah? Haram hukumnya. Sawah seperti itu kan? Di kampung-kampung begitu. Ada kebun kelapa, kebun karet, kebun sawit. Jadi hasil kebunnya diambil dia, hutangnya tetap tidak berkurang. Nah, ini haram hukumnya. Makanya ya, kita yang mengetahui ini, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Kadang kan orang begini, Pak, ini kan sudah umum. Ya saya ngikutin aja lah, kan gitu kadang orang kan. Tahu dia haram, tapi kadang dia sudah begini kan aturannya. Nah, silakan Pak. Gimana? Iya, silakan. Iya. Maksudnya haknya belum kita berikan gitu. Intinya dalam hal ini kan sesuai dengan kesepakatan, Pak. Sesuai dengan kesepakatan di awal itu bagaimana cara bagi hasilnya. Jika kemudian ada hasil yang sudah keluar namun belum kita berikan, itu berarti menjadi tanggungan kita. Karena belum kita berikan, kemudian setelah itu bangkrut, itu tetap menjadi tanggungan kita. Karena itu sudah menjadi haknya tapi belum kita berikan. Kecuali kalau memang sudah kita berikan, kemudian di bulan berikutnya bangkrut, memang tidak ada hasil untuk kita bagi, ya itu memang seperti itu. Tidak perlu ada yang dibagi karena memang tidak ada. Tapi kalau bulan sebelumnya sudah ada hasil, harusnya diberikan, kita tidak memberikan, bulan berikutnya bangkrut, uang yang kemarin itu sudah kepakai, itu menjadi tanggungan kita. Ya, menjadi tanggungan kita. Hutang baru. Nah, silakan. Tadi gimana, Pak? Mau bertanya juga? Iya. Iya. Nah, ini yang diharamkan. Ini yang diharamkan. Namun terkadang kita nggak bisa mendapatkan hutangan kalau nggak begitu, Pak. Ya, kita punya sawah gitu kan. Kita mau berhutang. Kita ngutang ke siapapun nggak ada yang memberikan hutangan. Sementara kita butuh itu. Misalnya ada keluarganya yang sakit, ya butuh uang mendadak, terpaksa diberikan kebunnya tadi, diolah sama mereka. Ini haram. Namun kita yang terpaksa ini, kita tidak mendapatkan hak, tidak bisa mendapatkan hutangan kalau tidak mengikuti prosedur mereka gitu kan.
Kita tidak bersalah, tapi mereka yang bersalah, tetap dikatakan mereka berdosa. Nah, makanya saya katakan tadi, kita yang sudah tahu yang seperti ini, kita jangan ikut-ikutan melakukan itu. Kalau seandainya kita di posisi orang yang memberi hutangan, ini ada kontrakan saya, ini jadi jaminan. Nah, itu hanya sekedar jaminan saja, hasil kontrakannya jangan kita ambil. Ya sudah, ini jaminan, surat-suratnya kasih ke saya, hasilnya tetap ambil. Ini hak kamu. Ya. Kontrakan ini sebagai jaminan saya, mana surat-suratnya saja saya yang pegang. Seperti itu, Pak. Walaupun disyaratkan seperti itu, Pak. Haram hukumnya. Tidak boleh kita ambil. Nah. Karena dia mensyaratkan seperti itu terpaksa. Jadi haram hukumnya. Nah, iya, seperti sawah tadi. Nah, iya, ada lagi yang ditanyakan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Oh iya, boleh kalau dia sebagai wakilnya. Jadi misalnya saya memberi kuasa kepada Bapak, Pak, ini ada rumah saya, tolong dijualkan. Ya silahkan mau ngasih harga berapa saja kan. Biasanya kan umumnya kan begitu, Pak. Ya, pokoknya dari saya 100 juta. Nanti situ mau jual berapa, mau dilebihkan silahkan. Itu kan yang penting rumah ini laku, nggak masalah. Yang penting ada izin. Sudah ada izin, namanya ini wakil namanya. Nah, nanti ada wakalah ini di bawah ini kan, wakalah, ya, mewakilkan untuk menjualkan. Nah, yang tidak boleh itu kalau nggak ada haknya, kalau nggak ada wewenangnya untuk itu, ya, seperti dititipkan saja, ya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.